Shalom teman-teman semuanya. Kali ini aku Diana Elsa dari kelas 12 MIPA 1 akan membawakan sebuah renungan tentang COVID-19, pandemi yang sekarang terjadi pada kita di lingkungan kita saat ini. Oke teman-teman, jadi di tahun 2020-2021 ini kita belajar bahwa COVID-19, di mata COVID-19 semua manusia itu sama. Dan semua juga bisa jadi target sasaran untuk berkembang biak gitu. Nggak peduli seseorang itu agamanya A, agama B, agama C, agama apapun itu. Dan entah dia bertuhan atau tidak, semuanya sikat aja gitu. Ya jadi di mata COVID, tubuh manusia itu emang jadi sasaran buat berkembang biak gitu. Nah di sini satu-satunya yang membuat COVID ini tidak menyebarkan diri adalah kalau orang itu peduli dengan social distancing, peduli dengan kesehatan tubuh dan juga kebersihan tubuh gitu. Di sini aku sendiri juga berharap ya, semoga dengan adanya pandemi COVID-19 ini itu bisa jadi sarana kita buat belajar bahwa yang terutama dalam hidup berinteraksi dengan orang lain itu bukan karena perbedaan yang ada gitu loh, tetapi lebih tepatnya gini, perbedaan yang sifatnya fundamental itu nggak bisa sama sekali untuk dijadikan senjata buat kita itu bisa untuk mengeksklusifkan diri gitu, bahkan untuk menekan dan menghakimi orang lain gitu. Itu nggak bisa dijadikan senjata, karena sebenarnya yang diperlukan itu adalah bagaimana sih diri kita ini bisa memberikan kontribusi positif kepada masyarakat di sekitar kita, teman-teman di sekitar kita, orang di sekitar kita, dan lingkungan yang ada di sekitar kita gitu. Karena dengan begitu secara tidak langsung, kalau kita mencermati, kita itu juga telah menjalankan perintah Tuhan. Perintah di mana untuk menggunakan talenta, menggunakan kekuatan, menggunakan waktu yang diberikan gitu, waktu yang dimana sampai saat ini kita masih ada, kita masih bisa dan mampu gitu. Dengan mewabahnya COVID-19 itu memang sungguh menggoncangkan dunia, dan kehidupan manusia sendiri jadi kayak acak-adul gitu. Karena seluruh dunia dan kita sendiri itu kaget, terkejut, panik, dan benar-benar kewalahan gitu untuk menghadapi hal ini gitu. Jadi ya memang wajar sebenarnya kalau muncul berbagai kekhawatiran dan ketakutan dari dalam diri kita gitu. Namun di sini yang ingin saya sampaikan, yang terpenting itu adalah kita sebagai orang Kristen itu bagaimana sih saat kita mengalami kekhawatiran dan ketakutan itu, apa reaksi atau respon kita gitu. Jangan sampai kekhawatiran dan ketakutan itu sendiri menguasai dan melumpuhkan hidup kita gitu, sehingga kita bahkan nggak berdaya dan nggak bisa gitu buat berbuat apa-apa gitu. Ya jadi dengan arti kata lain, kita itu harus bisa menang. Menang apa? Menang di atas kekhawatiran dan ketakutan kita gitu. Ya, jadi di sini aku akan menyampaikan beberapa poin yang mungkin sangat membantu kita untuk tetap bertahan di tengah-tengah pandemi seperti ini dan tetap bertahan untuk bisa mengalahkan ketakutan dan kecemasan kita. Jadi janganlah kita terfokus kepada masalah yang ada, oke? Tetapi kita harus bersyukur gitu dengan segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Dan kesempatan yang sampai saat ini juga masih diberikan kepada kita. Kita masih sehat, masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya walaupun di rumah saja gitu. Bahkan kita juga harus bersyukur gitu, dalam keadaan seperti ini kita masih bisa beribadah loh.
Walaupun secara online kita tidak datang ke gereja, tetapi kita juga tetap harus mensyukuri itu semua teman-teman gitu. Jadi yang kedua, kalau kita mempunyai masalah itu janganlah mencoba sekali aja untuk mengatasi dengan kekuatan kita sendiri gitu, atau bergantung pada manusia lain gitu. Ya memang sih hal ini mungkin masih sering ya terjadi pada kita, ya terutama pada aku sendiri juga beberapa kali masih juga sering mengalami hal ini. Jadi kita itu harus belajar teman-teman, belajar menyerahkan dan minta pertolongan Tuhan gitu. Kita harus ingat gitu bahwa kita itu memiliki Tuhan yang dahsyat gitu. Kita tetap harus ikut sertakan Tuhan dalam setiap pergumulan kita gitu. Ya, jadi aku akan mengambil satu ayat di Filipi 4, ayat yang ke-6. Berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur gitu. Oke, lalu yang terakhir di sini aku ingin menyampaikan, mari teman-teman kita gunakan waktu yang ada selama kita di rumah itu buat baca firman Tuhan gitu, dan untuk merenungkannya. Ya, jadi itu teman-teman sebuah renungan singkat dari aku untuk kalian tentang pandemi COVID-19 yang sekarang sedang terjadi pada kita semua. Semoga apa yang aku sampaikan bisa dapat kalian mengerti ya teman-teman. Dan mari kita tutup renungan ini dengan doa. Tuhan, terima kasih, kami semua mengucap syukur buat berkat-Mu di hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kesempatan hingga detik ini kalau kami masih ada dan masih bisa merasakan nafas kehidupan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas itu semua. Dan kalau kami juga tadi sudah membaca renungan Tuhan, biar kiranya apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh teman-teman lainnya, bisa tertanam di dalam hati kami Tuhan, dan kami juga boleh untuk belajar menyerahkan segala sesuatu hal hanya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, terima kasih udah mendengarkan dan ketemu di lain kali. See you.